Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Purnama Tepulu. Di video kali ini gue bakal membahas tentang kasus pembunuhan yang sangat menghebohkan. Kenapa heboh? Karena kasus ini terjadi dengan cara dimutilasi. Seperti apa kasusnya gue bakal bahas bareng kalian. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napipoldo. Sebelum ke videonya, kita bumper dulu. Oke, sebelum gue mulai videonya, gue mau disclaimer dulu kalau video ini gue bikin, saat ini kasusnya masih berjalan. Jadi yang gue share adalah info-info yang gue dapat dari media cetak dan elektronik. Jadi mungkin aja nanti di kemudian hari akan ada fakta-fakta baru yang masuk. Nah, kalau kalian punya fakta-fakta itu, kalian boleh tambahin juga di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke videonya. Satu lagi tambahan, sebelum gue mulai kasus ini, gue mau cerita dulu bahwa kasus yang terjadi sekarang ini mirip banget dengan kasus yang terjadi di tahun 2006. Kasus pembunuhan terhadap Naik Gom Gom Hutagalung. Pada tanggal 18 September 2020, media Indonesia dihebohkan dengan ditemukannya mayat laki-laki di kamar lantai 16, Tower Ebony, apartemen Kalibata City, Jakarta. Korban pembunuhan disertai mutilasi tersebut diketahui bernama Rinaldi Harley Wismanu berumur 33 tahun. Kasus itu terungkap berdasarkan laporan orang hilang yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh keluarga korban yang tidak bisa menghubungi korban sejak 9 September 2020. Sosok Rinaldi sendiri adalah mahasiswa sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada atau UGM angkatan tahun 2006. Setelah lulus dari UGM, Rinaldi melanjutkan S2 di Tokyo University of Foreign Studies, Jepang. Setelah menyelesaikan studi di Jepang, Rinaldi kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan karirnya, pekerjaan Rinaldi sebelum meninggal adalah sebagai manajer HRD perusahaan kontraktor PT Jaya Obayashi. Rinaldi sendiri sudah memiliki istri berkebangsaan Jepang yang merupakan seorang pramugari dan mereka menikah di tahun 2019. Dan mungkin sebagai info juga, Rinaldi punya channel YouTube yang membahas tentang kehidupan dia waktu di Jepang. Setelah kasus ini diselidiki oleh polisi mencurigai ada Das dan Love, kita sebut saja itu, dikarenakan adanya penarikan sejumlah uang besar di rekening Rinaldi. Lalu dari kecurigaan itulah diketahui bahwa Rinaldi tewas dibunuh dan dimutilasi oleh sepasang kekasih, Las dan Dav. Jenazah Rinaldi dipotong menjadi 11 bagian lalu dimasukkan ke dalam koper dan ransel. Sebagai tambahan, Dav ternyata belajar cara memutilasi melalui internet. Pelaku sempat membiarkan potongan tubuh korban selama 3 hari di kamar mandi apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Peristiwa ini bermula dari perkenalan Las dengan korban melalui aplikasi Tinder. Komunikasi keduanya berlanjut hingga bertukar pesan melalui aplikasi WhatsApp. Komunikasi terakhir antara Las dengan korban terjadi pada 5 September 2020. Keduanya kemudian membuat janji untuk saling bertemu. Selanjutnya, keduanya menyewa sebuah apartemen di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Apartemen itu disewa sejak tanggal 7 sampai 12 September. Lalu pada tanggal 9 September diketahui bahwa aksi pembunuhan tersebut terjadi. Tersangka Dav ternyata diketahui lebih dulu masuk ke dalam unit apartemen yang disewa sebelum korban dan tersangka Las tiba di apartemen. Dav bersembunyi di kamar mandi sebelum mengeksekusi korban. Kemudian saat Las dan korban sedang berhubungan badan, Dav selaku eksekutor langsung melancarkan aksinya melakukan pembunuhan terhadap korban. Kedua tersangka kebingungan setelah korban tewas. Mereka akhirnya meletakkan korban di kamar mandi dan meninggalkan apartemen untuk membeli golok dan gergaji, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana di Polda Metro Jaya Kamis 17 September. Dua alat tersebut lantas digunakan untuk memutilasi korban menjadi 11 bagian. Jasad korban lalu dimasukkan ke dalam tas kresek, lalu disimpan di dalam 2 koper dan 1 ransel. Nana mengatakan kedua tersangka juga sempat membeli cat putih dan spray untuk menghilangkan jejak pembunuhan dan mutilasi. Setelah itu, jasad korban dibawa ke apartemen Kalibata City dengan menggunakan taksi online. Di lokasi tersebut, jasad korban disimpan sebelum dikubur. Pasangan kekasih itu kemudian menyewa sebuah rumah di wilayah Cimanggis, Depok, lokasi yang akan dijadikan tempat untuk mengubur jasad korban. Menurut keterangan Nana, mereka mendapat kontrakan dan sudah menggali pemakaman di belakang rumah kontrakan. Di lokasi ini pula, kedua tersangka akhirnya diringkus oleh jajaran Polda Metro Jaya. Saat penangkapan,
tersangka Daf sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya ditembak. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Las dan Daf sebagai tersangka dengan tujuan menguasai harta korban. Keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Kedua tersangka mengaku membunuh korban lantaran ingin menguasai harta milik korban. Menurut Nana, mereka mengetahui korban ini memiliki finansial dan sehingga kedua tersangka berencana menghabisi korban dan mengambil barang-barang dan uang korban. Jadi motif utamanya adalah ingin menguasai harta korban. Lalu dari pihak kepolisian mengatakan kalau kedua tersangka ini juga menguras uang sebesar 97 juta rupiah dari ATM korban. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan dari kedua tersangka. Barang buktinya ada 11 buah emas antam, lalu 2 unit laptop, jam tangan, perhiasan, dan ada beberapa kartu visa dari berbagai bank. Lalu siapakah Las dan Daf ini? Kalau kalian sempat ingat, dua tersangka ini sempat viral di tahun 2019. Las sendiri bernama Laili Atik Supriyatin dan Daf sendiri bernama Jumadil Al-Fajri. Mereka viral karena Las sempat menjadi pelakor antara hubungan Daf dengan istri sebelumnya. Nah, mungkin gua bakal bahas tentang ini di video berikutnya. Kalau kalian tertarik, kalian tulis di kolom komentar.